Jadi aku dulu dari kecil ketika aku mulai bisa pegang pensil, nah di situ aku sudah mulai mencoret-coret apa yang bisa aku coret. Media apapun, kertas sampai tembok, aku mulai menceritakan tuh apa yang aku lihat dalam kehidupan sehari-hari, jadiin kanvas untuk aku berkarya gitu. Orang tua aku tuh orang yang sangat mendukung apa yang aku sukai, mereka support hobiku gitu. Mereka mencoba untuk memasukkan aku ke dalam berbagai kompetisi. Dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional juga. Aku mengikuti lomba melukis dari Yayasan Seni Rupa Indonesia waktu itu kan. Dan kebetulan aku termasuk salah satu peserta yang dipilih untuk berpameran di Galeri Nasional. Ini namanya ditaruh di mana ya? Yang asik gitu loh. Sebenarnya tujuannya orang tuaku ngajakin aku ke kompetisi adalah biar aku belajar gitu dan ngajarin aku untuk belajar disiplin juga, terus mengeluarkan potensi yang terbaik dari diri kita, mengajarkan aku tentang persaingan bahwa kita nggak harus selalu menang. Jadi aku kayak jadi punya teknik sendiri yang mungkin malah jadinya unik, selalu bikin teknik warna sendiri, teknik garis, lukis dan sebagainya itu sendiri gitu. Dari situ kemudian aku kepingin untuk berbuat sesuatu yang aku bisa bermanfaat gitu, dan aku pengen bahwa aku tuh punya karya untuk aktualisasi diri gitu. Nah kemudian di situ aku mulai belajar untuk menggarap sebuah buku, yang di buku itu aku melukis sendiri, aku menulis sendiri. Buku pertama kali yang aku bikin adalah kumpulan dongeng klasik Indonesia. Cita-cita klasik yang kita udah lama tahu, misalnya kayak Timun Emas, Andi-Andi Lumut, Legenda Pusut Mahakam, kemudian Bawang Merah Bawang Putih, ya itu ada cita-cita folklore yang banyak berkembang di masyarakat. Dan ternyata itu buku termasuk salah satu buku bestseller yang masih menghasilkan royalti sampai sekarang dan banyak dicari juga. Mulai dari situ kemudian jalanku mulai terbuka di dunia ilustrasi dan kepenulisan ini. Dulu aku juga kerja buat kontributor buat Kompas Anak juga, majalah Bobo, majalah Girls. Yang aku tekuni saat ini adalah dunia ilustrasi, dunia kepenulisan juga, specifically adalah buku children book. Itu aku merasa yang semacam kurang percaya diri sama karya aku. Karena apa? Karena aku bergaul di lingkungan circle yang tidak apresiat terhadap karya aku gitu. Sedangkan karya aku itu sangat spesifik seperti children book klasik. Aku lalu memajang karya-karya aku itu di platform online ataupun platform-platform art seperti misalnya Behance gitu. Dan ternyata dari sana malah justru kebanyakan tuh orang luar yang appreciate gitu. Mereka banyak memberikan like, memberikan komen dan feedback positif ke aku gitu. Mulai dari situ aku berpikiran untuk kenapa aku nggak coba pasar internasional ya. Project pertama aku itu buku Dancing Lily. Kemudian berlanjut, banyak publishing yang menghubungi juga. Ada sih satu buku judulnya Walker Hound of Park Avenue, itu dari suatu penerbit, dan buku itu tuh sempat ada di Barnes and Noble gitu. Juga ada beberapa buku yang meraih bestseller juga di Amazon gitu. Mungkin kita sudah bikin ada sekitar 100-an buku mungkin ada. Awal mula aku berkarya, aku melakukannya sendiri. Aku promote karyaku sendiri, aku market sendiri, aku ya semuanya aku serba sendiri gitu. Kemudian ketika mulai banyak project job berdatangan, aku kemudian udah mulai keteteran, aku nggak bisa megang semuanya sendiri gitu. Jadi aku harus butuh tim. Sekarang aku bersama tim studioku, for now lebih banyak online. Tadi berapa ini? Isinya ini yang 20. Ini 20. Ini kayaknya 18-an kayaknya. Soalnya yang dulu udah habis. Oh iya. Yang ini mau dikirim kemana? Ini adalah strip 20 kan, 20 ini yang ke Texas ya? Ini semuanya? Iya. Coba cek ongkir yang kebanyakan project-project yang datang ke aku itu biasanya repeat order atau dari kawannya kawan gitu. Karena kita itu kan membawa nama Indonesia, bahwa oh orang Indonesia tuh attitude-nya bagus loh gitu. Jadi dengan cara seperti itu, ketika kita membawa attitude yang baik, mereka juga, klien-klien juga akan percaya dengan artis-artis dari Indonesia. Salah satu contohnya komik artis buat DC Comics, Marvel, itu nggak cuma 1-2, cukup banyak orang Indonesia yang berkiprah di sana gitu. Orang Indonesia itu
punya latar belakang yang berbeda-beda kan. Mereka dididik dengan berbagai culture yang berbeda. Dan mereka jadi punya style-style khusus yang mereka tuangkan dan mereka tawarkan ke dunia internasional gitu. Sebenarnya cukup sering sih, kayak ditawarin sebagai project manager atau artis yang, kamu stay here ya gitu. Untuk kita ketemuan, terus kemudian kamu kerja sama aku aja ya di sini gitu. Kawan-kawan dari Texas, dari Chicago, aku sendiri yang belum mempertimbangkannya dengan serius gitu. Aku masih suka tinggal di Indonesia, aku masih nyaman, enjoy di sini gitu. Ya aku ingin selalu belajar banyak hal dan ingin punya banyak pengalaman. Aku ingin berkeliling Indonesia dan mengeksplor setiap inci yang ada di Nusantara ini. Karena disinilah aku dicintai, aku dibesarkan. Jadi aku harus membesarkan juga dan mencintai Indonesia.